Saya Dede Suheni dengan NIM 20631945 dengan kasus 6, yaitu sebagai bagian penilaian klinis lansia Anda melakukan pemeriksaan pendengaran. Saat diskusi di ruangan istirahat, beberapa orang secara spontan bertanya, mengapa beberapa dokter menggunakan pemeriksaan Garbutala, namun Anda berpendapat Whispered Voice Test ternyata sederhana yang sangat akurat. Nah, dari kasus tersebut, kita akan mengerjakan EBN langkah 1, 2, dan 3. Untuk EBN langkah pertama, yaitu Pikonya. Pikonya yaitu semua lansia yang melakukan pemeriksaan pendengaran, intervensinya pemeriksaan Garbutala, C-nya Whispered Voice Test, dan O-nya kuantitas pendengaran. Pertanyaan diagnosis, yaitu para lansia, maka yang lebih akurat antara pemeriksaan Garbutala dengan Whispered Voice Test dalam pemeriksaan kualitas pendengaran. Nah, untuk EBN langkah kedua, kita mencari sinonim. Untuk populasinya, lansia, sinonimnya tua, bahasa Inggrisnya elderly. Intervensinya pemeriksaan Garbutala, sinonimnya pemeriksaan Garbutala, Inggrisnya tuning fork inspection. Untuk komparatornya, Whispered Voice Test, dan Inggrisnya Whispered Voice Test. Untuk outcome-nya, istilah pertanyaan penurunan pendengaran, sinonimnya tunarungu, Inggrisnya hearing loss. Kemudian, kita mencari hukum boolean dari sinonim tersebut. Nah, dari hukum boolean tersebut, ini bisa dapat untuk mencari jurnal di EBN maupun KREM. Nah, dari hukum boolean tadi untuk menjadi kata kunci dari pencarian BODMAT ya. Kita copy tadi dan kita paste, kemudian cari. Nah, ini kita samakan dengan abstrak maupun kemudian jika sudah mendapatkan jurnalnya, kita samakan dengan kasus kita. Piko pada kasus seperti yang di pertama, EBN langkah pertama, dan kemudian kita mencari Piko artikel. P-nya populasinya yaitu dewasa dan anak-anak yang mulai usia 7 tahun. Kemudian I-nya Whispered Speech Test, dan ketiga yang C-nya yaitu Garbutala, dan O-nya tingkat keparahan dan sifat gangguan pendengaran. Kemudian untuk kita menulis hasil pencarian PubMed. Ini judul, penulisan, siapa yang menulis, jurnalnya apa, dan kesimpulan. Kesimpulannya yaitu kita memakai artikel PMC. Kemudian langkah yang ketiga yaitu apa makna dari penelitian tersebut dan apakah hasilnya karena faktor kebetulan? Ya. Kemudian ini seperti dengan langkah yang kedua tadi dan perbedaannya yaitu pada kesimpulan pengarang, yaitu ditemukan pada abstrak. Kemudian kita screenshot jurnalnya dan kita cantumkan pada PPT maupun Word. Dan jangan lupa kita cantumkan ini. Terima kasih telah menonton.